basah lidah kita bersolawat kepada baginda Nabi, semakin mengakar rasa cinta mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menghidupkan sunnah-sunnah akhlak perilaku dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai ta'lim kita min ahsani ala wasiyatul madhuriyah, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah manfaat lahir dunia akhirat, hadiah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga para alim ulama wal auliya, khususan musannif kitab ini yaitu Sidi Abdul Wahab Asy-Syarani, dan juga Imam Al-Madhuri, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa surarihi wa nafa'atihi wa bi'iradihi wa karamatihi wa dunyana wa baladina Indonesia wa akhiratina ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yasilu ahadun ila al-hadratil ilahiyyah illa bihi, ay bidzikr. Ketahuilah bahwa tidak seorang pun bisa sampai ke hadrah ilahiyah, ke hadirat Allah, illa bihi ay bidzikri, kecuali dengan jembatannya, sekocinya itu adalah zikir. Menjelaskan tentang ini, Siti Al-Umayyah rahimahullah ta'ala berkata, mandamat al-karuhu sofat asrohu. Siapa yang zikirnya itu berkelanjutan, maka sirrinya atau rahasia terdalam dalam pada diri seseorang itu akan senantiasa benih, jernih. Karena seperti dalam kisah yang disahkan oleh Nabi, sesungguhnya aktivitas zikir itu terlaksana gosok cermin, sehingga begitu benih, begitu halus, dia bisa memancarkan, menerima dan memantulkan realitas yang ada di hadapan cermin tersebut. Sehingga sirri kita atau kesadaran terdalam kita sebagai seorang hamba itu bisa senantiasa terjaga. Jadi kita akan senantiasa jernih, bening, sabar, ridho terhadap qada-qadarnya. Itu semua sarana untuk itu adalah zikir. Wa man safat asraruhu kana fi hadratillahi ta'ala qarraruhu. Nah, siapa yang kesadaran terdalamnya itu senantiasa jernih, bening, maka inilah yang disebut berada di hadratillah, di hadrah. Kalimat hadrah di Indonesia sudah sampai ada namanya kelompok tertentu namanya hadrah. Sesungguhnya itu maksudnya adalah disebut hadrah karena itu terkait dengan kisah-kisah maulid atau duduk di hadapan Allah. Itu bukan hadrah, itu bukan menghadirkan Allah atau menghadirkan baginda Nabi. Maksudnya bukan itu.
maksudnya menghadirkan diri kita, menumbuhkan rasa cinta, rasa syukur, rasa bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, dapat ngerti agama Islam ini lewat wasilahnya baginda Nabi Muhammad, dan kita berusaha menumbuhkan, menghadirkan hati kita yang sering gaib dari hadapan Allah. Jadi keberadaan Allah itu senantiasa tidak pernah absen dalam hidup 24 jam gitu ya, sepanjang alam Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang sering gaib itu kan kita, kesadaran akan kehambaan kita bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan rahmaniyahnya, rahimiyahnya di dunia dan di akhirat melalui agama kita ini, melalui kehadiran baginda Nabi. Itu semua kesadaran tersebut seringkali jedanya intervalnya terlalu jauh. Jadi yang disebut hadrah ilahiyah itu ya ketika kita itu bisa menjaga bahwa kita ini seorang hamba ya, sehingga kita mengabdi kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bahkan cinta kepada Allah, sehingga apa itu senantiasa jernih diri kita, tidak dipermainkan oleh kondisi di luar diri kita, kondisi dompet gitu ya, naik turun ibadahnya, juga kondisi sekitar, bisik, kondisi kerjaan, kondisi di luar itu jangan sampai mempengaruhi kejernihan batin kita. 24 jam itu kalau bisa, tapi faktanya jangan kita yang jauh jaraknya sejak dari kenabian ya. Zaman sahabat saja ada seseorang yang datang ke Sayyidina Abu Bakar lalu bertanya, Abu Bakar, aku ini munafik gitu. Abu Bakar tanya, aku ini jadi umatnya Nabi Muhammad kok malah menjelek-jelekin diri sendiri gitu, munafik. Habis gimana? Di hadapan, kalau lagi di hadapan baginda Nabi itu imanku itu begitu kayaknya lonjak, roket tinggi gitu ya. Tapi kalau sudah balik ke keluarga, ke anak istriku kegiatan, terus langsung kayak naik roller coaster turun drastis gitu ya. Tidak lihat di hadapan baginda Nabi begitu seolah-olah penghuni surga dengan bahagianya kelihatan, penghuni neraka dengan kesusahannya kelihatan gitu. Tapi kalau sudah nggak di hadapan baginda Nabi kok terus lenyap itu semua. Loh, Abu Bakar menjawab, Sayyidina Abu Bakar bersama. Loh, bayangin Sayyidina Abu Bakar itu terkenal sebagai besok ketika wafat disebut tergolong 4 khulafaur rasyidin itu yang 3 syuhada sayyid ya, wafat menjadi syahid sebab konspirasi pembunuhan ya, sayyid ya, pedang. Tapi yang Sayyidina Abu Bakar ini syuhada hubbi, meninggal sebab korban cinta, sebab tentang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi akhirnya mereka berdua menjawab, datang ke baginda Nabi, lalu menyatakan baginda Nabi, kami berdua mengalami kayak gini, gimana ya? Iman kami kok fluktuatif ini, kayak gini, naik turun kayak roller coaster ini. Terus Nabi Muhammad SAW menjawab, ya saatan. Seperti itu ada waktu tertentu, ada waktu lain bersama keluarga. Nanti dengan demikian bahwa sempurnanya 24 jam juga ya, senantiasa jernih bening. Ya. Namun pelan-pelan
selesai sholat itu bukan berarti terus Allah kita putus kontak kita, ya. Tapi tetap kita jaga bahwa Allah senantiasa memandang kita pelan-pelan nanti akan terus berada di Allah kita. Wa idza usalika, terangannya begini, anna haqqa ta'ala la yuqarribu ila hadrati illa man istahya minhu haqqal haya, bahwa tidak ada seseorang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu apa? Malunya itu maksudnya kan hidup ini kan intinya kemarin sudah kita bahas di depan bahwa orang yang tidak punya adab maka dia tidak punya agama, maka dia tidak punya iman, maka dia tidak bertauhid. Intinya kan adalah adab. Nah, adab itu kan membuat kita ini malu kepada Allah. Oh, nggak bersyukur, malu dikasih terus sama Allah, tapi enggak memberi rasa terima kasih, enggak ngabdi, enggak ucapin terima kasih pada Allah. Padahal sudah dibahas hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh peribadatan kita. Tapi kunci kita untuk menjadi manusia yang sempurna justru dengan menihilkan ego kita dan menghamba pada Allah. Meskipun Allah nggak butuh penghambaan kita, ya. Karena semakin kita menghamba, berjarak dari ego, kepentingan pribadi, lalu benar-benar menyemesta menjadi pribadi yang luhur mulia, berpikir jauh, ya, demi kepentingan bersama, semua dilakukan karena Allah, lillah dan billah dengan cara-cara yang diridai oleh Allah, maka itu wujud dari adanya haya, rasa malu kepada Allah. Malu kita, kenapa kok enggak? Masa ya sih tiap hari dikasih oleh Allah tak ucap terima kasih. Nah, ini mereka dari Nabi Muhammad SAW. Sehari-hari aja kita ya. Dalam hadis yang dinyatakan bahwa Allah ridho pada orang yang ketika makan dan minum itu mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Itu sudah semudah itu, ya, dapat ridho Allah dengan hal gitu ya. Jadi pintu masuknya itu adalah adab. Pengen sampai kepada hadrah ilahiyah itu bukan dengan casing, ya. Bukan hanya dengan casing, tapi dengan sikap, dengan suluk, dengan akhlak, dengan adab. Nah, adab itu tadi, akhlak itu tadi menjadi isi dari casing peribadatan yang kita lakukan. Kita sholat, ya, karena syukur pada Allah. Gimana gak syukur, kita maksiatnya jauh lebih banyak, tapi Allah masih bimbing kita, gak langsung menghukum kita, tapi memberi kesempatan kita untuk bertobat. Gimana gak bersyukur, kita yang sudah dimodali oleh Allah tenaga, dimodali oleh Allah otak untuk berpikir, dikasih modal oleh Allah bernafas, dikasih modal juga duit, dikasih modal tenaga untuk hidup dengan kasih Allah makanan, lalu kita membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sholat 5 waktu kita abaikan, puasa Ramadan kita udah gitu, tapi tetap Allah masih tetap
subuh. Jadi amal luar, adab luar, ketika ibadah, ketika sholat dan sebagainya itu sempurnanya kita isi dengan akhlak dan adab. Saat kita dalam kesempitan, kita menghadap Allah dengan adab yang bersandar sepenuhnya pada Allah, iman pada qada-qadarnya, melakukan harapan, ya Allah, tolonglah aku punya anak, istri, rezeki kami, gitu ya. Lalu ketika dalam al-basat, kelapangan, kemudahan dari Allah, kehidupan, datang Allah, sholatnya itu sujud-sujudnya sebagai wadah dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wala yasyahu li ahadin an yastahyiya kadzalika illa in hasalahul kasf wa raf'ul hijab. Dan seseorang gak bakal bisa malu, punya rasa malu kepada Allah kecuali dia itu mengalami mukasyafah atau selubung tirai. Tirai itu diangkat oleh Allah. Yaitu tadi kasyafan awal itu adalah kasyaf ilmani, kasyaf ilmi. Dan nanti kasyaf dalam hal yang di dalam hati. Kasyaf ilmu itu maksudnya hal yang tidak diketahui itu menjadi tirai. Nah, dengan taklim, pengajian, mengaji kitab-kitab itu akan terangkat tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah, itu bagian dari termasuk bagaimana kita ternyata hadirlah kepada Allah dengan punya adab. Saat lapang hadir Allah sebagai dengan penuh syukur, saat sempit tetap hadir kepada Allah dengan rasa sabar, menanti datangnya fatah, menanti datangnya pertolongan Allah ya, dengan bersabar itu juga ibadah. Jadi terus tetap kita tetap mendekat pada Allah, istiqomah. Nah, tidak bisa orang itu bisa duduk di hadapan Allah, hadir ya, dalam ibadah-ibadahnya dengan didorong, dimotivasi oleh rasa malu, kecuali kalau dia sudah keangkat tirai-tirainya ini. Nah, tirai paling awal ya tirai selubung kebodohan. Maka pengajian itu yang harus terus diikuti, baik terkait dengan akidah, fikih maupun tasawufnya. Ya. Setelah nanti kasyaf dan hijab, ya, kebodohan itu berangkat dengan adanya ilmu, nanti ibu-ibu terus menuju mukasyafah yang sifatnya nuroniyah, futuh nuroniyah, ketersikapan, pencerahan, keterbukaan yang sifatnya cahaya. Wala yasyaku lahul kasyaf wa raf'ul hijab illa bimuladamatil dzikri. Tidak bisa mukasyafah, ngerti, paham bahwa dunia materi ini bisa menjadi tirai yang makin tebal, membuat hatinya itu keras, membuat merasa nggak apa-apa nih dalam sholat 5 waktu, nggak ada rasa berdosa, mementingkan materi meskipun mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun harus berantem dan tidak sapa-sapaan dengan kakak dan adik kandung demi secuil
bisa terkikis kecuali dengan zikir yang dawam, yang terus dijaga. Maka minimal setiap habis sholat zikir. Nanti pelan-pelan ditambahi waktu malam, menjelang subuh. Wahadi tariqun yaslu bihal murid bisur'ah. Nah, dengan terus-menerus menjaga istiqomah, intensitas zikir kita mendengar kepada Allah itu, inilah yang akan membuat seorang murid sampai ke Allah dengan cepat. Dan salah satu di antara ucapan para ulama bahwa semua zikir itu ya selain sholawat itu bagus, tapi yang paling cepat itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi zikir yang Nabi Misbah, ya Allah itu berkaitan tentang tauhid. Zikir yang berkaitan tentang tauhid dengan zikir yang berkaitan tentang sholawat jauh lebih cepat ya, nurnya sholawat. Wal murad bi hadratillah ta'ala ya, sekarang maksud dari berada di hadirat Allah. Kan kita sudah diberitahu oleh para ulama akidah kita ya, bahwa Allah itu la yahillu fil makan wala zaman, enggak terkena waktu dan tempat, enggak menempati ruang dan waktu. Allah itu dekat tapi tak terjamah, jauh tapi tidak berjarak. Jadi antara transcendental dan imanennya itu ada. Dibilang jauh juga dekat banget, sangat terlibat sekali, sangat menentukan dalam kehidupan kita. Dibilang dekat tapi tidak bisa disentuh oleh panca indera kita, tapi oleh hati yang sudah tercahayai, hati yang sudah nuraniun, hati nurani, hati yang sudah tercahayai, bukan hati yang zulmani, bukan hati yang gelap. Hati yang gelap, hati yang hijabnya masih tebal, yang enggak merasa bahwa Allah itu sangat hadir dan sangat menentukan dalam hidup dirinya. Bahkan wajibul wujud ya, yang wujudnya adalah wajib, sementara semua selain Allah adalah mungkin wujud ya, mungkin wujudnya. Maka yang dimaksud wal murad bi hadratillah ta'ala haitsu utifat fi lisanil qaul syuhudul 'abdi annahu baina yadayillah. Yang dimaksud sudah berada di hadirat Allah. Kalau kita Indonesia itu di haribaan Allah. Tapi ini bukan sudah sampai berangkat duluan ke haribaan Allah, bukan cerita tentang meninggal ya. Jadi ya, ini yang sampai di hadirat Allah ini, di haribaan Allah, di hadratillah itu ruhnya. Meskipun fisiknya kita minimal kita latih sampai ke hadirat Allah itu di atas sajadah, artinya dalam keadaan sholat dan zikir, setidaknya di tempat-tempat dan ketika melakukan hal tersebut. Yang dimaksud oleh para guru sufi ya, ketika menyatakan beradalah di hadratillah ya, jadi ruh kita, fisik kita di atas sajadah, ada di masjid ya, berada di tempat itu, di ruang sholat-sholat tersebut, namun ruh kita di hadratillah. Apa itu maksudnya? Syuhudul 'abdi annahu baina yadayillah, yaitu seseorang itu menyaksikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut dengan hadrah bukan menghadap Allah, tapi menghadirkan diri
muhasabah, ya. Lalu nanti naik ke mujahadah. Mujahadah akan melahirkan mukasyafah. Mukasyafah akan melahirkan musyahadah. Mujahadah sungguh-sungguh merangi hawa nafsunya, egonya, sholat diperangi benar, hawa nafsunya, pikiran melayang kemana-mana secara tegas di blok pikiran dan hati yang kemana-mana blok hanya Allah. Lalu ketika sholat, ketika zikir juga nanti mujahadah itu di luar sholat juga demikian, hawa nafsu akan membuat mukasyafah, akan tersingkap tirai-tirai. Tadinya hanya melihat dunia materi, yang kelihatan materi, melihat orang yang kelihatan materinya, nggak kelihatan kemanusiaannya, nggak kelihatan cahayanya, nggak kelihatan kebaikan, melihat hanya materi saja. Wujud yang tampak itu wujud materinya. Jadi kalau melihat ketika baginda namanya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian ra'aitumuni, kalian melihat aku sholat. Melihatnya ini kalau yang tanpa mujahadah maka melihat fisik Nabi sholat, tapi enggak melihat lewat mata batinnya sendiri. Nabi Muhammad itu khusyuk untuk ditiru. Nah, setelah mujahadah akan mukasyafah, setelah mukasyafah baru musyahadah, bisa menyaksikan setelah tertirai-tirai itu tersingkap, berangkat meninggalkan alam mulki menuju alam malakut, ya. Setidaknya di malakut saja lah sudah hebat. Jangan nggak usah bicara sampai alam jabarut di luar. Ini sudah masyhad, sudah melihat, maksudnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat kehadiran Allah. Dia sholat itu yang kelihatan adalah aku sholat ini adalah minallah ilallah, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Abbas Al-Mursi, bahwa cara orang ibadah, pola hubungan seseorang dengan Allah itu ada yang minhu ilaihi, dari dirinya dipersembahkan untuk Allah. Itu orang masih awal dalam, masih perlu memotivasi diri, harus sholat, harus puasa. Itu seolah-olah dia itu sedang memberi kepada Allah gitu. Nanti naik dia, naik setelah tambah kasyafah. Saya kok bisa saya merasa sholat saya berikan Allah, yang memaknai lillahi ta'ala itu adalah untuk Allah, ya. Jadi minhu ilaihi, dari dirinya dipersembahkan untuk Sang Pencipta. Nanti akan berangkat berubah lagi, ya, mengalami tarqiyatul ruh. Setelah dia mujahadah itu tazkiyatun nafsi, mensucikan nafsunya, dia pelan-pelan nanti akan tarqiyatul ruh, ruhnya akan mengalami peningkatan, ya. Terupgrade terus, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini nanti dia akan musyahadah. Setelah awalnya dia perlu mujahadah berat banget, kalau sholat, kalau diajak ada yang yasinan, ada yang manakiban, ada yang tahlilan, ada yang mujahadah berat banget. Itu namanya masih minhu ilallah, dari dirinya harus dimunculkan, harus dimotivasi. Lambat laun minhu dari Allah ilaihi, pemberian dari Allah kepada dirinya. Dan sudah melihat pelan-pelan terkelupas
ya Allah, aku sudah punya niat, sudah bisa sholat, itu pemberian Allah. Orang jadi sudah bukan melihat dirinya, tapi sudah melihat bahwa sumber yang ngizinin yang terjadi ghalibun ala amri, kehendak Allah lah yang pasti terjadi. Buktinya saya sholat meskipun belum khusyuk, sudah bisa sholat, ya alhamdulillah, itu pemberian Allah. Tapi masih ilahi kepada dirinya, Allah masih kepada dirinya. Nanti puncaknya kan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yaitu minhu ilaihi, dari Allah lalu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari Allah kepada dirinya itu masih bisa disebut egonya masih ada dan dia masih bisa nepuk dada. Wah, ini termasuk orang pilihan ini. Soalnya di antara sekampung 500 kakak ternyata cuma 10 orang yang ahli zikir umpama gitu. Nah itu masih sangat bahaya. Maka yang puncaknya adalah minggu dari sadar bahwa amal sholat itu berasal dari Allah, lalu disalurkan, tidak diberhentikan pada dirinya, langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nengok sama sekali kepada egonya, tidak sempat nepuk dada, karena sekali saja nepuk dada, sekali saja ananianya, egonya, keakuannya, pengakuannya hadir, maka dia sudah melakukan sesuatu yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa dirinya terlibat dalam amal soleh yang dilakukannya. Ya, itu sesuatu yang besar sekali indah Allah. Kan tidak ada pelaku dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berlepaslah. Nah, ini musyahadah, menyaksikan. Jadi kita sholat, kita berangkat ke masjid, kita sedekah, itu semua pemberian Allah. Lalu jangan beri kesempatan nafsu ego kita kagum pada kita. Jangan beri peluang itu. Dengan ilallah, segera kembalikan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, sholat, alhamdulillah bisa tadi ya. Segera kembalikan. Jadi pahlawan kosong, segera cuman jadi tempat air mengalir. Sudah, ini semua ini cuma pemberian, kita serahkan kepada yang berhak menerima, tanpa merasa berjasa. Begitu mengaku, ada pengakuan rasa berjasa, ini nanti bisa jadi bom waktu ketika kita dikecewakan oleh orang yang kita bantu. Begitu yang pernah kita bantu ini terus mengecewakan hati kita, lalu kita kuat-kuat dari luar sana orang lain. Wah, kalau nggak kami bantu, kalau nggak aku bantu, orang nggak dari kapan tahu nggak bisa survive dalam hidup ini. Lah itu namanya sebuah pengakuan, ngaku-ngaku berjasa, ngaku-ngaku memiliki amal soleh. Padahal amal soleh itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka jangan diakui, sudah diserahkan kepada Allah. Ya. Karena kita bukan yang menciptakan amal soleh itu. Masa pengakuan lalu apalagi minta jelas, minta balas gitu ya. Ya Allah, aku sudah sholat yang malam 7 tahun, masa ya gaji
perbuatan dia. Nah, di sini kita ini bagian dari mukasyafah, yaitu mengelupas kulit demi kulit menuju hakikat amal soleh itu apa. Ya. Famadama hada masyhadu fahuwa fadlillah. Jadi sepanjang dia itu bisa beramal soleh, sadar benar bahwa ini dari Allah, lalu dijaga ketulusan itu dikembalikan ke Allah sampai akhir hayat juga. Sampai akhir hayat amal soleh itu kita jaga bahwa itu pemberian Allah, enggak kita obral keluar secara liar sampai amal soleh, sampai akhir hayat kita. Ada semua sholat kita boleh ambil balik, semua sedekah kita serupiah pun itu semua bisa hancur ketika sebelum wafat kita sempat ngomongin dengan maksud riya, sombong, ujub, apalagi nyakitin harga diri orang yang pernah kita bantu. Sudah ada. Nanti begitu kita lihat beramal soleh, wah mau wafat udah amal paling banyak, sholat 5 waktu lebih 24 jam juga, akil balik juga pernah, haji juga pernah balik, umrah juga setiap bulan. Katanya ini masih belum tentu akan kita terima di akhirat nanti. Ngomongin orang, nyakiti orang lain, orang yang pernah kita sebagai salaf berbuat baik padanya kita sakiti, kita ukit-ukit jasa kita di depan khalayak sampai malu orang yang kita bantu itu nanti begitu di akhirat itu cuma dapat 3 angka 404 so Anda kosong gitu, pahalanya ya, pahalamu oh ya Allah, hati-hati itu masalah jadi harus dijaga. Jadi setiap amal apapun yang kita lakukan bahwa ini pemberian Allah, kita nggak ujub, tidak ria, ya. Maka itulah yang disebut fi hadratillah, kesadaran bahwa ini anugerah dari Allah semata-mata. Tidak ada peluang untuk ngaku-ngaku mengakui miliknya. Tidak mengaku. Ya. Faidah ujiban hadal masyad faqad kharaja minha. Kalau begitu seseorang sedetik saja beramal soleh lalu tahu ngelihat nafsunya, ngelihat egonya, wah aku hebat, itu sudah terlontar keluar dari faktorullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya alhamdulillah umpama kita bisa zikir bersama jamaah, ikut gabung dengan majlis zikir oleh bapak-bapak tertentu, namun tetap dimanapun kita beramal soleh, resiko kita untuk keluar tiba-tiba dikeluarkan dari majlis tersebut tetap ada. Resiko itu kita ketahui agar ketika kita di dalam kita berhati-hati gitu, bukan terus daripada dilontarkan keluar mendingan nggak usah zikir, yang bukan itu. Karena orang itu akan makin mahir setelah jam terbangnya bertambah, penguasaan dirinya, penataan hati, bahwa ini semua adalah yang disaksikan itu adalah Allah, pemberian Allah, tidak ada sama sekali egonya, nafsunya, pengakuannya, jangan sampai. Wa'lam annahu la yahsul li ahadin al-kashf wal ikhlas kami illa bihi. Ketahuilah bahwa ya, seseorang
tidak bisa mengalami kasyafah dan juga ikhlas yang sempurna kecuali lewat dengan istiqomah berzikir. Yang dimaksud dengan istiqomah berzikir ini tentu saja ada mentornya, ya. Ada pembimbingnya, ada yang mendampinginya, sehingga ada tempat dia sharing, dialog, konsultasi. Kalau zikir ini mengalami ini, apa yang harusnya aku lakukan, gitu ya. Nah, ini semua adalah sesuatu yang penting dimiliki oleh kita semua. Demikian para jamaah Masjid Jami Al-Falah Asinan taklim kita malam ini. Insyaallah 2 minggu lagi kita akan melanjutkan tentang kasyaf yang terbagi 2 hal, yaitu kasyaf isi dan kasyaf goyah, ketersingkapan material, ketersingkapan keilmuan, dan ketersingkapan maknawi, yang ketersingkapan hal-hal yang sifatnya tidak materi. Mudah-mudahan Allah ridho kita tambah dekat dan bisa berada di faktornya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiqna wa muhtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.